Bolpenku mana ya? Sepertinya ketinggalan. Naila, Ya. saya boleh tidak minjam pulpennya? Oh, minjam bolpen. Ini saya punya bolpen satu-satunya. Terima kasih ya. Ya. Nabila, tahu tidak kenapa Bapak panggil? Oh, baiklah. Tadi ke sini mendengar suara panggilan ya di speaker. Begini Nabila, Bapak itu ingin tahu kemarin waktu pelajaran tema. Tentang pelajaran ya, Pak? Bukan Nabila, coba diingat lagi. Kemarin waktu tema itu apa yang Nabila lakukan? Tentang apa ya? Baik Nabila, Bapak itu dapat laporan dari Naila bahwa Nabila itu meminjam bolpennya. Tolong ceritakan dari awal sampai akhir Nabila. Jadi begini, Pak. Waktu itu saya lupa tidak membawa bolpen. Iya, Kemudian saya meminjam kepada Naila. Naila. Pada saat jam istirahat, bolpennya saya taruh di saku. Iya. Entah mengapa bolpen itu hilang. Mungkin saja jatuh saat saya mengambil uang ketika ingin membeli makanan di kantin. Nabila sudah cari di kantin. Sudah tadi, Pak, tapi tidak ada. Bapak itu tidak menyalahkan Nabila, kemudian juga tidak mau mencari-cari kesalahan Nabila. Sebenarnya Bapak juga sama dulu Nabila waktu sekolah SD itu pernah pinjem penghapus, tahu-tahu hilang. Entah itu diambil sama teman sebelah atau jatuh kesenggol sama teman yang lewat. Nabila pinjem bolpennya Naila, kemudian hilang. Itu Nabila ya. Namun yang ingin Bapak tahu, Nabila itu tidak sengaja kan? Iya, tidak sengaja. Tidak ada karena dendam kan? Enggak. Baiklah Nabila. Nabila pinjem bolpennya Naila. Kemudian entah bagaimana ceritanya hilang ya. Coba sekarang yang Nabila lakukan itu salah apa benar? Salah ya, karena Nabila tidak bisa menjaga amanah ya. Pinjem kemudian hilang walaupun tidak sengaja Nabila. Nah baik Nabila, itu saja. Nabila ingat nggak keyakinan kelas 5B itu apa? Coba. 1. Saling menghormati warga kelas dan sekolah. Ya, 2. Kedua, saling menjaga keamanan barang-barang kelas dan sekolah. Ketiga, Ketiga, menjaga kebersihan keamanan. keamanan. Ya. Baik, cukup itu 3 aja ya. Dengan hilangnya bolpen itu berarti Nabila sudah melanggar keyakinan kelas nomor 2. Seharusnya dengan bolpen pinjaman itu apa yang harus dilakukan Nabila? Karena saya akan menyimpannya di tas, tidak di Ya. saku baju. Ya, kemudian Kedua, saya minta maaf kepada Naila Iya. bahwa saya tidak sengaja. ya, Ketiga, saya akan menggantikan bolpen. ya. Nah, pertama penting tuh Nabila. Ketika meminjam punya orang lain dan orang lain memberikan, itu adalah amanah ya Nabila. Jaga baik-baik, jangan sampai kita melalaikan amanah itu. Kemudian ketika terjadi sesuatu, barang itu hilang, maka segera minta maaf kepada pemiliknya. Dan yang ketiga, wajib mengganti ya. Nah, yang terakhir ini niat mulia Nabila ya. Karena apa? Nabila dengan tulus hati minta maaf, dan yang terakhir mengganti ya. Itu niat mulia, mudah-mudahan Nabila nanti bisa melaksanakannya.
Nabila ingin seperti apa ke depannya sehubungan dengan amanah itu? Akan menjadi orang yang menjaga amanah Menjadi baik-baik ya, dan bertanggung jawab. Ya, siapa tahu nanti Nabila jadi pejabat, pimpinan, kepala. Jadi otomatis harus megang amanah dengan baik-baik Nabila ya. Jangan sampai kejadian kemarin itu bisa terulang lagi ya. Mudah-mudahan hari ini saya memanggil Nabila sehubungan dengan laporan dari Naila itu bisa semuanya plong, bisa saling menerima, dan pesan Bapak tolong jangan diulangi lagi. Ya Pak, saya mohon Bapak bisa jadi mediator antara saya dengan Ya, baik, nanti Pak. lihat sama-sama. Nanti Bapak akan panggil Naila, nanti akan saya sampaikan, Nabila juga ya. Karena Naila dan Nabila kan satu bangku ya, teman baik lagi. Jangan sampai gara-gara bolpennya hilang yang dipinjem, nanti bisa jadi renggang ya persahabatannya. Itu aja Nabila ya, terima kasih. Silakan kembali lagi ke kelasnya. Ya Pak, terima kasih atas nasihatnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan saya tentang penyelesaian masalah hilangnya pulpen yang saya pinjam dengan model segitiga restitusi, saya sangat senang. Karena Bapak tidak marah-marah, tidak seperti guru lain ketika mengurus sebuah masalah. Bahkan Bapak memunculkan saya untuk menjaga amanah baik-baik yang saya pinjam dan bertanggung jawab apa yang telah saya lakukan. Terima kasih. Debbie, tahu tidak kenapa Bapak panggil? Enggak, Pak. Kemarin hari Sabtu itu Debbie apa yang dilakukan? Beli es teh di kantin, Pak. Beli es teh di kantin. Begini Debbie, Bapak itu dapat laporan dari Pak Nurman. Tahu ya Pak Nurman? Pak Nurman itu petugas operatornya CCTV, melaporkan ke Bapak bahwa Debbie itu buang sampah sembarangan. Coba Debbie ceritakan. Waktu itu kan saya habis minum es teh, Pak, Ya, di depan kelas. ya. Nah, di depan kelas tuh udah ada sampahnya. Tempat sampahnya maksudnya tidak tempat ada. sampahnya nggak ada, nggak tahu kemana. Oh, terus akhirnya Saya buang sembarangan. buang sembarangan, dilempar begitu ya. Buang sampah sembarangan atau buang bungkus es teh bukan pada tempat sampah itu menurut Debbie itu salah apa benar? Salah. Salah ya, biasanya harus dibuang di tempat sampah. Bapak itu tidak menyalahkan, kemudian tidak mengungkit-ungkit mencari-cari kesalahan yang Debbie lakukan. Namun Bapak hanya ingin tahu saja, karena laporan Pak Nurman bahwa Debbie itu buang sampah sembarangan. Wajar Debbie ya, jangankan Debbie, Bapak waktu sekolah juga sama Deb. Kadang makan permen sembarangan dibuang Deb itu Deb. Tidak ada tempat sampah dibuang gitu. Itu wajar Deb. Karena apa? Manusia itu kadang ada posisi di mana dia ingin cari lebih mudahnya ya, lebih gampangnya. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu Deb, alasan Debbie buang sampah sembarangan itu apa? Tadi di depan kelas nggak ada tempat sampah. Terus paginya itu saya dimarahi sama bunda, Pak. Jadi saya bad mood. Oh, berarti dari rumah sudah dimarahi ya. Akhirnya ke sekolah minum es teh, masih bad mood juga, dibuang ya. Dan Bapak begini Debbie, Bapak itu
tahu kalau Debbie itu suka kebersihan, ya tidak pernah buang sampah sembarangan. Namun kali ini Debbie itu membuang sampah sembarangan. Jadi sekarang Debbie sudah mengakui tadi bahwa iya Pak, saya buang sampah sembarangan karena alasannya tidak ada tempat sampah ya Deb. Nah selanjutnya Debbie, Bapak ingin tahu, Debbie masih ingat tidak keyakinan kelas dan sekolah itu apa? Pertama, saling menghormati Menghormati. sesama warga kelas dan Ya. sekolah. Terus Kedua, tidak berisik Tidak ketika berisik. proses belajar mengajar berlangsung. berlangsung. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Nah itu Debbie. Nomor 3 apa tadi? Menjaga kebersihan Menjaga- lingkungan kelas dan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan dan sekolah ya. Dengan Debbie buang sampah bungkus es teh sembarangan di tempat bukan pada tempatnya, Debbie melanggar keyakinan itu ya Deb. Nah, baiklah Debbie, kalau begitu seharusnya bagaimana yang dilakukan Deb, dengan bungkus es teh tadi itu? Seharusnya saya mencari tempat sampah ke kelas sebelah lalu membuang bungkusnya ke tempat Nah, dicari dulu ya Deb ya. Jadi kalau di depan kelasnya Deb itu tidak ada, cari dulu Deb. Mungkin di kelas sebelah 6B ada, belum ada juga Pak. Di 6C mungkin, di bawah, insya Allah ada ya Deb ya. Selanjutnya, apalagi Deb? Dengan membuang sampah tidak pada tempatnya itu, selanjutnya apa yang harus Deb lakukan? membuang sampah di tempat Di tempatnya sebagai rasa tanggung jawab ya. Jika Debbie sudah bisa membuang sampah pada tempat yang ada, maka Debbie akan menjadi anak yang bertanggung jawab pada apa yang dimakan ya, bungkusnya itu makan atau minum, dan jadi anak yang suka kebersihan Deb. Pesan Bapak tolong jangan diulangi lagi ya Deb. Walaupun Debbie dalam posisi apapun, masih malas atau sedang ada masalah dengan di rumah, tolong jangan sampai itu mengganggu sikap disiplin, sikap suka menjaga kebersihan yang sudah tertanam ya Deb. ya, Pak. Ya semoga Deb ya, apa yang Bapak sampaikan bisa menjadikan Debbie jadi anak, jadi pribadi yang bertanggung jawab dan terus suka kebersihan. Itu aja Debbie, silakan kembali ke kelasnya. Ya Pak, terima kasih atas Ya, nasihatnya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan saya mengenai segitiga restitusi yaitu Bapak Igos membantu menyelesaikan masalah saya yang telah melanggar keyakinan kelas dan sekolah dengan segitiga restitusi. Diselesaikan secara santai dan menyenangkan, sangat berbeda sekali dengan penanganan biasanya yang biasanya penuh amarah, ketegangan, dan menakutkan. Ini berbalik 180 derajat. Bahkan menumbuhkan dan menebalkan sikap menjaga kebersihan dan tanggung jawab. Sekian ungkapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.